Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Maftuha, mahasiswa Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode keteladanan di mana Nabi menjadi contoh terbaik dalam mendidik. Keteladanan merupakan sebuah metode pendidikan Islam yang sangat efektif yang diterapkan oleh seorang guru dalam proses pendidikan. Karena dengan adanya pendidikan, keteladanan akan mempengaruhi individu pada kebiasaan, tingkah laku, dan juga sikap. Di dalam Al-Quran, kata teladan diproyeksikan dengan kata uswah yang kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat hasanah yang berarti baik. Sehingga terdapat ungkapan uswatun hasanah yang berarti teladan yang baik. Anak-anak adalah makhluk yang sering meniru orang tuanya, merupakan figur dan idolanya. Bila mereka melihat kebiasaan baik dari ayah ibunya, mereka pun akan dengan cepat mencontohnya. Nah, sebaliknya orang tua yang berperilaku buruk akan ditiru perilakunya oleh anak-anaknya. Anak-anak pun paling mudah mengikuti kata-kata yang keluar dari mulut orang tua. Nah, sesungguhnya fase anak-anak merupakan fase yang paling cocok, paling panjang, dan paling penting bagi seorang pendidik menanamkan prinsip-prinsip yang baik, yang lurus, dan pengarahan yang benar ke dalam jiwa dan perilaku anak-anaknya. Nah, kesempatan untuk itu terbuka lebar, ditopang oleh sarana dan prasarana yang modern yang cukup tersedia di setiap lembaga pendidikan pada satu sisi. Nah, di sisi lain, mengingat fase ini anak-anak masih memiliki fitrah yang suci, jiwa yang bersih, bakat yang jernih, dan hati belum terkontaminasi debu dosa dan kemaksiatan. Nah, pada dasarnya manusia itu cenderung memerlukan sosok teladan dan panutan yang mampu mengarahkan pada jalan yang benar dan sekaligus menjadi perumpamaan dinamis yang menjelaskan cara mengamalkan syariat Allah. Oleh karena itu, Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menjelaskan berbagai syariat melalui keteladanan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan tindakan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak. Pada dasarnya mereka peroleh dari meniru, berdoa, sholat. Misalnya mereka laksanakan hasil melihat perbuatan di lingkungannya, baik berupa pembiasaan ataupun pengajaran yang insentif. Nah, para ahli ilmu juga menganggap bahwa dalam segala hal anak merupakan peniru yang ulung. Sifat meniru ini merupakan metode yang positif dalam pendidikan keagamaan pada anak. Nah, selain itu, keteladanan juga dapat ditunjukkan dalam perilaku dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan contoh tindakan yang baik, sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Maka pendidik dan tenaga kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh bagaimana berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya berpakaian rapi, datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, perhatian terhadap peserta didik, jujur, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Jadi keteladanan guru adalah suatu yang patut ditiru oleh peserta didik yang ada pada gurunya. Guru di sini juga dapat disebut sebagai subjek teladan atau yang diteladani oleh peserta didik. Maka menjadi teladan merupakan bagian dari seorang guru, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggung jawab untuk menjadi teladan. Tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan oleh siswa dan orang tuanya, juga orang-orang di sekitarnya. Nah, maka dari itu guru harus menunjukkan teladan terbaik dan moral yang sempurna. Yang kedua,
Metode kasih sayang dalam mendidik anak. Kasih sayang merupakan hal yang utama yang bisa menimbulkan rasa kerjasama di antara manusia dan orang tua. Wajib menanamkan kasih sayang, ketentraman, dan ketenangan di dalam rumah. Hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua adalah hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan juga kesenangan jasmani. Nah, hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya. Metode kasih sayang menurut Islam berakar dari prinsip rahmah yang berarti kasih sayang atau belas kasih. Konsep ini tidak hanya mencakup hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga antara sesama manusia, hewan, dan alam semesta. Islam mengajarkan bahwa kasih sayang itu adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dalam mendidik anak, Islam mengajarkan untuk bersikap penuh kasih sayang. Orang tua dianjurkan untuk memberikan perhatian, cinta, dan pengertian kepada anak-anak. Nah, selain itu, pendidikan dalam Islam juga mencakup keteladanan, pembiasaan, perhatian, serta pemberian ganjaran dan hukuman yang berlandaskan kasih sayang. Metode ini bertujuan untuk membentuk karakter anak yang baik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, metode motivasi melalui pujian dan hadiah dalam Islam. Pemberian hadiah merupakan salah satu metode motivasi yang diajarkan dalam Islam. Hadiah dapat berupa materi maupun non-materi, seperti ucapan, tepukan, atau senyuman. Rasulullah SAW menekankan pentingnya saling memberi hadiah sebagai bentuk kasih sayang dan penguatan hubungan antar sesama. Beliau bersabda, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Tabrani. Dalam praktek pendidikan, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian hadiah berupa pujian atau benda yang disukai dapat memperkuat perilaku positif dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Hadiah sebagai alat pendidikan yang diberikan kepada anak didik melakukan suatu yang baik atau telah berhasil mencapai sebuah tahap perkembangan tertentu atau tercapainya sebuah target tertentu. Metode ini dapat mengasosiasikan perbuatan dan tingkah laku peserta didik dengan rasa gembira, senang, dan biasanya membuat mereka. Pemberian hadiah juga telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pada zaman Rasulullah, hadiah tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa penghargaan dengan ucapan dan tingkah laku yang menyenangkan. Karena penghargaan adalah suatu hadiah dalam bentuk ucapan terima kasih yang dirasakan sebagai pujian oleh orang yang menerima. Mungkin cukup sekian di materi ke-6 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.